Amin. Puji Bapak Yahweh ya. Kita akan belajar melanjutkan tentang Roh Kudus ya. Kita masuk ke dalam 1 Samuel 28 ya. Dalam 1 Samuel 28 kita melihat dalam bab sebelumnya bangsa Filistin ini adalah bangsa yang senantiasa menjadi musuh bebuyutan ya. Dari bangsa Israel bahkan mungkin sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya, walaupun kita tidak tahu persis ya, karena bangsa Palestina sekarang belum tentu bangsa Filistin yang dulu ya. Jadi kita harus lihat karena bangsa Palestina sekarang ini juga kebanyakan pendatang ya. Tapi ya apa yang Tuhan katakan, bangsa Filistin ini memang senantiasa terjadi peperangan dengan bangsa Israel. Apakah peperangan antara Israel dengan Palestina ada hubungannya dengan agama? Tidak ada, bukan perang agama ya, itu bukan. Ini dengan Palestina sekarang pun bukan perang agama, perang merebut tanah ya. Jadi, tapi ya karena itu urusan politik ya, kita nggak singgung-singgung ya, karena kita harus tahu bahwa bangsa Israel sesuai dengan apa yang juga seringkali diberitakan, ketika mereka berdosa kepada Bapa Yahweh sejak zaman Nebukadnezar, semua bangsa Israel diporak-porandakan ke seluruh pelosok muka bumi. Di satu sisi, kita harus perhatikan, di satu sisi mereka memang diporak-porandakan, menyebar sampai ke seluruh pelosok muka bumi. Segi negatifnya kita lihat, karena mereka berdosa kepada Bapa Yahweh. Tapi kita harus belajar lihat segi positifnya ya. Apa positifnya? Segi positifnya adalah bahwa bangsa ini harus jadi berkat. Sehingga kemanapun mereka ada, ya mereka memang jadi berkat. Walaupun dalam kehidupan menjadi berkat, mereka dibenci. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan, mereka harus jadi terang ya bagi bangsa-bangsa. Karena keselamatan memang datang dari bangsa ini. Ya. Nah, kemudian kita melihat di sini dalam ke 1 Samuel 28, dalam 1 Samuel 27, Daud seolah-olah ikut gabung ke sana karena dikejar-kejar sama Saul kan. Tetapi di sana kita lihat Daud tidak pernah mencelakai bangsa Israel. Dan Daud tidak pernah sekalipun mengikuti sesembahan bangsa lain, khususnya bangsa Filistin. Nah, di dalam di dalam 1 Samuel 28 ini kita melihat Saul ya. Saul yang adalah raja pertama bangsa Israel. Ya. Ketika melihat bangsa Filistin yang sudah mulai berkumpul, kalau saudara baca di sini ya. Bangsa Filistin berkumpul, sudah siap berperang dengan bangsa Filistin. Ya. Dan dari firman Tuhan dikatakan bahwa kalau kita baca ayat kelima ya, 1 Samuel 28 ayat kelima ya. Saul melihat perkemahan orang Filistin, hatinya menjadi gemetar dan dia sangat ketakutan. Kenapa dia takut? Karena bangsa Filistin dia lihat memang bangsa yang kuat. Ya. Ya, kalau kita bicara peperangan dalam waktu zaman dulu ya bukan 1000-2000 ya. Puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Ya. Dan di sini kita melihat bahwa Saul menjadi gemetar. Tetapi kita lihat di dalam ayat ke-6 ya. Saul bertanya kepada Yahweh,
Tetapi Yahweh tidak menjawab. Baik melalui mimpi, melalui Urim, ataupun melalui para nabi. Ya. Karena Bapak Yahweh nggak jawab, mulailah pemikiran terjadi. Dalam ayat 7, Saul berkata kepada para pelayannya, carilah bagiku seorang wanita dengan kemampuan memanggil arwah orang mati. Aku akan pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Ini kesalahan fatal ya. Kesalahan fatal yang dalam hal ini ya Saul. Tetapi bukan suatu hal yang kebetulan, ini pun bisa terjadi kepada orang percaya saat ini. Ya. Mulai doanya nggak didengar, minta-minta sama Tuhan doanya nggak ada jawaban, akhirnya berpaling kepada dukun, ya, kepada dukun. Apa yang dukun ngomong itu diikuti, walaupun sudah di luar logika. Tapi karena saking takutnya, biasanya kan takutnya takut mati kan. Takut mati ya akhirnya ya apa aja jadi. Disinilah kesalahan fatal daripada Saul. Ya. Memang tidak pernah disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya yang kita pelajari dari kitab Samuel ini, bahwa Saul itu menyembah berhala, nggak ada ayatnya ya. Nggak ada dia menyembah Baal, dia menyembah Aserah. Hanya dia melawan firman. Dia memberontak terhadap firman. Dia seharusnya tidak boleh mempersembahkan korban, dia persembahkan korban. Ketika Tuhan merintahkan Saul bunuh semua musuh tanpa kecuali, dia nggak bunuh. Khususnya binatang-binatang yang bagus-bagus itu dia kumpulin. Di sini kesalahannya di situ. Saya tidak melihat bahwa dia menyembah berhala. Tapi karena dia memberontak terhadap firman Tuhan, menjauh dari Tuhan, ya otomatis dekat sama setan. Ingat ya, berkali-kali saya ingatkan, kalau kita mendekat kepada Bapa Yahweh, artinya kita menjauh dari Bapa yang jahat, si setan. Tetapi sebaliknya, kalau kita menjauh dari Bapa Yahweh, sadar atau tidak sadar, kita mendekatkan diri kepada Bapa yang jahat, yaitu setan. Ya. Di sini kesalahan fatal sebenarnya yang dilakukan oleh Saul. Saul dia berdoa, nggak ada jawaban dari Tuhan. Di sini kesalahan. Ya, sekarang kita coba bandingkan dengan yang lain. Ya, seperti umpamanya kita kenal siapa? Si Ahab ya. Ahab saudara kenal kan? Ahab itu raja Israel, istrinya Isabel. Ya. Istrinya Isabel. Dia jelas-jelas penyembah berhala. Ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 1, 1 Raja-Raja pasal 16. Kita baca ayat 30 mulai ya. Ahab anak Omri melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, melebihi semua pendahulunya. Ya. Melebihi semua pendahulunya. Terjadilah seolah-olah itu merupakan perkara yang ringan. Padahal ia berjalan dalam dosa-dosa Yerobeam anak Nebat. Ia juga mengambil Isabel putri Etbaal Raja Sidon menjadi istrinya, sehingga dia pergi beribadah kepada Baal dan sujud kepadanya. Kita baca terus. Ayat 32. Ia membuat mezbah untuk Baal di rumah Baal dan telah dia bangun di Samaria. Ahab membuat patung Aserah. Ahab makin bertindak memancing amarah Yahweh Elohim Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahului dia. Ya. Jadi ini kejahatan luar biasa ini. Sangat luar biasa. Ya. Kalau dibandingkan sama Saul, Saul nggak sampai
begini. Ya. Tapi saya mau kasih lihat bagaimana Yahweh yang saudara dan saya sembah, itu jangan kita berpikir seolah-olah dia itu jahat. Ya. Walaupun si Ahab ini jahat, kalau dia bertobat, itu lain. Ya. Kita lihat ya. Di dalam 1 Raja-Raja 21. Kita baca dulu ayat 20 ya. Nanti saudara baca semua ya. 1 Raja 21 kita baca, saya baca lengkap aja. Kita baca ayat 20. Ahab berkata kepada Elia, Nabi Elia ya, nabi besar. Apakah engkau telah mendapati aku, hai musuhku? Jawabnya, memang aku telah mendapati engkau, karena engkau sudah berkhianat dengan melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Ya, lihatlah, perhatikan ayat ini ya. Aku akan mendatangkan malapetaka atasmu dan akan menghabiskan anak cucumu, akan melenyapkan dari Ahab orang yang kencing pada tembok, baik yang tertawan maupun yang bebas. Aku akan menyerahkan keluargamu seperti keluarga Yerobeam anak Nebat, seperti keluarga Baesa anak Ahia, oleh karena pengaruh yang mengakibatkan kamu membangkitkan murka dan menyebabkan orang Israel berdosa. Jadi Tuhan berfirman melalui Elia malapetaka yang akan terjadi pada Ahab. Tetapi kita lihat ya, kita lengkap di dalam ayat ke-27. Nanti saudara baca semua ya, saya lengkap karena waktunya juga ya. Kita baca ayat 27. Ketika Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, berpuasa serta berbaring dengan memakai kain kabung, dan berjalan dengan langkah lamban. Ini bertobat ya. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Bapak Yahweh berkata, apakah engkau sudah melihat? Dia berkata kepada Elia ya. Apakah engkau sudah melihat bahwa Ahab telah merendahkan diri di hadapanku? Perhatikan. Oleh karena dia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya pada zaman anaknya. Bisa ditangkap ya? Orang yang sudah boleh dikatakan sangat jahat di mata Bapa Yahweh, menyembah berhala. Tetapi ketika dia mendengar firman, malapetaka yang akan ditimpakan kepada Ahab dan keluarganya. Dalam ayat-ayat tadi kata Ahab langsung merendahkan diri. Apakah ini berarti bahwa pertobatan Ahab justru membawa kesengsaraan bagi anak-anaknya? Kita harus lihat, makanya dikatakan Tuhan tidak akan mendatangkan pada zamannya Ahab. Jadi Ahab tidak akan lihat. Ya itu urusan lain. Karena itu apa? Itu kan apa sebab akibat. Dia tidak akan melihat keturunan ditimpa celaka, tetapi malapetaka itu akan terjadi pada anak. Ya, karena itu kita juga harus hati-hati. Ya, kalau kita berbuat jahat, mungkin kita nggak kena, tapi keturunan kita bisa kena. Ya, tabur tuai ya, hukuman tabur tuai itu ya harus terjadi. Ya, karena itu apalagi dikatakan dengan jelas ya. Bahwa Ahab ini penyembah berhala yang luar biasa melebihi raja-raja Israel yang lain. Ya, tetapi kita melihat yang saya mau kasih lihat di sini, Saul dia tuh tidak menyembah berhala, tapi dia melanggar firman Tuhan, berdosa kepada Tuhan. Saya tidak pernah melihat seperti yang dilakukan Ahab ini terjadi pada Saul. Ya.
Kalau saya percaya, kalau dia merendahkan diri sebagaimana sebagaimana Ahab, Tuhan pasti ampuni. Itulah makanya kita lihat kebaikan Bapa Yahweh itu tidak bisa kita ukur dengan akal pikiran kita. Karena ini sesuai juga dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Apa kita baca ya? Kita baca ya 1 Yohanes 1 ayat 9. Semua ayat harus saling berkaitan ya. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Ya. Jadi semua firman harus ada kaitan. Orang yang sejahat seperti itu, kita baca di dalam Yesaya pasal 1 ayat ke 17 atau 18 ya. Datanglah sekarang, biarlah kita berperkara bersama. Yahweh berfirman, sekalipun dosa-dosamu seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun memerah seperti lembayung, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa Bapa Yahweh yang saudara dan saya sembah itu sama seperti manusia. Nggak bisa. Kalau manusia kan kalau disakitin hati bisa seumur hidup dia dendam. Tuhan sudah disakiti sedemikian rupa oleh Ahab. Dia menyembah kepada berhala. Tapi kita melihat ketika Ahab merendahkan diri, maka rencana yang tadinya sudah disiapkan oleh Tuhan, oleh Bapa Yahweh, bukan dibatalkan tapi diundur. Diundur ya. Sehingga tidak terjadi pada zamannya, tapi terjadi pada anaknya. Dan banyak yang kita lihat ya, kalau bapaknya berbuat salah, memang itu tidak terjadi pada bapaknya, tapi ada anaknya, ada lagi seorang raja yang lain. Ya. Nah, di sini kita melihat, ya, dari sini kita belajar. Inilah yang gagal dilakukan oleh Saul. Ya. Kalau dia merendahkan diri kepada bapaknya, mengaku dosa, saya nggak pernah lihat dia minta ampun ya. Setelah dia bikin dosa, menjadi imam, melanggar firman Tuhan, dia tidak pernah merendahkan diri seperti yang lain-lain, khususnya Ahab dalam hal ini. Kalau dia merendahkan diri, ya saya katakan walaupun dosamu merah seperti kirmis, akan dihapus oleh Tuhan. Darah Yeshua berkuasa. Tapi di sini yang kita lihat ada pengakuan. Ada pengakuan. Ya. Karena itu seringkali kalau dalam pelayanan pribadi yang saya lakukan, ya, minta ampun. Saya nggak perlu dengar, kamu minta ampun, doa sama Bapak Yahweh. Apa yang Bapak Yahweh ingatkan, Roh Kudus ingatkan, minta ampun. Tapi kan kadang-kadang kita kan punya keterbatasan. Ya setelah selesai semua, dalam perjalanan hidup, kita mungkin diingatkan lagi, kamu kan pernah begini. Ya minta ampun lagi. Bisa ditangkap? Ya, karena kita ini kan walaupun kita berdoa sekarang minta ampun, ada kan yang kita nggak ingat. Tapi karena seperti kesaksian tadi kan, Tuhan sedang membersihkan kita. Kalau Tuhan ingatkan ya minta ampun, merendahkan diri minta ampun. Supaya saudara dan saya itu benar-benar bersih. Tidak bercacat celah. Itulah gunanya Roh Kudus, dia ingatkan kita. Kamu kan pernah bikin gini. Ya minta ampun. Minta ampun. Kalau kita mengaku, ingat ya, kalau kita mengaku Dia setia dan adil, Dia pasti mengampuni. Mengapa Tuhan tidak langsung menghukum Ahab, tetapi menimpakan kesalahan kepada anak? Karena kan ditulis dalam salah satu perintah kan, bahwa Bapa Yahweh itu Yahweh yang cemburuan. Dia membalas kejahatan orang tua sampai kepada keturunan ketiga keempat. Bapa Yahweh setia kepada firman-Nya.
Itu dia sudah berfirman seperti itu ya. Kita ya kewajiban kita ya mengikuti. Ya, itu kan tergantung kita masing-masing. Karena itu yang seperti yang dikatakan seringkali dalam kitab Maleakhi pasal 1 ayat 2 dan seterusnya dikatakan, walaupun Ribka dan Ishak itu orang pilihan, tapi anak yang mereka lahirkan, Yakub dan Esau, bapak dan ibu pilihan. Tapi anaknya satu dia kasihi, bapak Yahweh kasihi, satu dia benci. Itu kan pilihan. Pilihan dalam arti kata, kita manusia punya hak untuk memilih. Termasuk mau percaya bapak Yahweh apa enggak. Dan kalau acara ini didengar mungkin melalui live streaming, itu kita punya pilihan kok. Karena itu beberapa kali saya ungkapkan, ketika bencana air bah selesai dan Nuh serta anak-anaknya keluar dari bahtera, ingat mereka itu mempersembahkan korban kepada Bapa Yahweh. Artinya tidak ada ilah yang lain. Ya. Tidak ada seorang pun yang menyembah kepada ilah lain yang selamat. Ya, nah di sini juga Tuhan beri kesempatan setelah sekian ribu tahun berjalan. Ya, contohnya sudah ada, kitab suci mencatat bahwa si Nuh atau Noah itu menyembah Bapa Yahweh. Tetapi dalam perjalanan waktu, ya, karena masih ada benih si setan, ya, benih daripada si lalang, ya, pasti ada dari salah satu, entah anaknya Nuh, entah istrinya Nuh, entah mantu-mantunya Nuh. Kan gak kelihatan. Tetapi dengan berjalannya waktu akan terlihat. Ini benih lalang atau benih gandum. Ya. Nah, di sini kita melihat ya pilihan lah. Tetapi saya percaya Tuhan kan tahu, Tuhan itu maha tahu. Kalau kita adalah benih gandum, maka Tuhan akan memberikan kepada kita iman. Iman itu anugerah ya. Artinya diberikan kepada kita kesempatan untuk percaya. Tapi di situ pun kita terus diuji, diproses. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Dari yang terpilih pun ada yang gak setia. Nah, itu kan proses. Nah, proses itu ya pilihan. Mau bagaimana ya terserah. Kan banyak ada orang yang percaya Bapa Yahweh. Nah, itu kan anugerah kan. Kita ambil contoh di Indonesia lah. Tidak semua orang Nasrani bisa menerima Bapa Yahweh. Itu pilihan. Ya, saya kadang-kadang baca dari orang-orang yang pindah ke kepercayaan lain. Oh lihat, ini firman Tuhan kan semua. Ya itu memang kesalahan LAI. Akibat kesalahan cetak atau sengaja dicetak seperti, karena ini ulahnya kuda putih ya dalam Wahyu pasal 6 ya. Ulahnya kuda putih, ini setan yang mengendalikan. Setan yang mengendalikan kan gak apa-apa diterjemahkan. Memang gak apa-apa diterjemah itu bagus. Tetapi disitulah masuknya setan. Dia ganti nama Tuhan yang benar dengan Tuhannya orang lain. Sedangkan Tuhannya orang lain itu tidak menyelamatkan. Kecuali Bapa Yahweh. Nah disitulah kesalahannya. Tapi kan orang melihat, oh ini karena kuda putih kan. Putih kelihatan orang udah berpikir putih. Ini pasti bagus. Sehingga akhirnya ikut. Tapi itulah proses. Ya. Kita pun tadinya begitu. Seperti apa yang dikatakan Efesus pasal 2. Tadinya kita seperti itu. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, kita diberikan hati iman untuk bisa menerima Yahweh sebagai Tuhan kita dan Yeshua sebagai Juru Selamat. Itu kemurahan Tuhan. Dengan ingat, pemisahan itu atau pemurnian itu terjadi dengan firman. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman itulah yang membuat kita
dipisahkan dari benih-benih lalang yang masih ada dalam hidup kita. Jiwa kita ini walaupun sudah diperbarui Tuhan, tapi kan karena masih ada bisa terpengaruh dengan lingkungan luar, itu masih coba dipengaruhi oleh si jahat. Tapi karena kita terus menerus mau membiarkan firman Tuhan membersihkan kita. Katakanlah tadi emas yang ditutup dengan batu-batu itu, ya. Kalau kena sama air yang berjalan terus, lama-lama kan keropos semua. Batu-batu itu lama hancur sampai tinggal emas yang murni. Itulah gambaran saudara dan saya. Ya. Kalau kita terus mau menerima aliran firman, ya firman kita praktekkan. Jangan firman Tuhan itu hanya mendem aja ya. Artinya kita nggak praktekkan, ya nggak bisa kerja. Umpamanya contoh lah, kemarin kayak musim-musim hujan gitu kan. Musim hujan ya bagus. Ya. Tapi coba saudara lihat, tanah yang kering, kalau kena hujan ya bagus kan, jadi subur. Tapi kalau tanah itu digenangi oleh air, dia bisa jadi sumber celaka. Bisa nggak? Bisa ditangkap maksud saya? Jadi licin. Begitu juga kita, kalau kita tidak mengalirkan firman itu dalam hidup kita, kita ini jadi batu sandungan. Sehingga jangan heran banyak orang yang sudah bertobat akhirnya mental. Karena tidak bisa mempraktekkan firman. Karena apa? Karena tidak mau mengerti kehendak Tuhan. Ya. Tidak bisa mempraktekkan. Jadi air itu mendem aja di dalam hidup dia. Dia nggak praktekkan. Akhirnya seperti itu. Tanah yang tadinya kering dibasah, senang. Mulai tumbuh. Cuman ya akhirnya menggenang terus. Itu bisa jadi sumber celaka. Licin kan, ada lumut ya. Nah itu gambaran yang mungkin bisa dapat kita tangkap. Nah kita ini juga harusnya menjadi saluran. Firman yang kita terima, kita praktekkan. Saluran itu berarti kita praktekkan ya. Praktekkan kita bagikan oleh orang lain. Untuk orang lain juga. Nah itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Ya. Dan kita harus ingat inilah yang gagal dilakukan oleh Saul. Tapi kita melihat di sini Tuhan mau kasih lihat. Bahwa apa yang dikatakan dalam seluruh kebenaran firman. Ketika kita mau merendahkan diri, minta ampun, belas kasihan Tuhan turun. Karena dia tahu kita ini siapa. Kita ini manusia yang dikatakan oleh firman Tuhan bagaikan rumput. Yang hari ini ada besok udah habis. Kita ini nggak bisa apa-apa. Tanpa pertolongan Tuhan. Kita bisa memperoleh iman itu karena kemurahan Tuhan. Jadi artinya kita masih bisa berbuat dosa. Tetapi jangan dosa itu terus menguasai hidup kita. Kan kita juga merasa kalau kita bikin dosa, kan Roh Kudus nempelak kan. Kamu bikin dosa. Tapi kalau kita mau tinggal di dalam dosa terus, ya repot. Itulah gunanya Roh Kudus ketika kita berdosa langsung ditegur. Sehingga kita datang, minta ampun Tuhan, ampuni saya. Karena indera kita ya, karena itu Yesus akan bilang, firman Tuhan kan dia bilang, kalau mata kanan bikin dosa ya colek aja, congkel aja. Kalau tangan kanan bikin dosa, potong aja. Artinya apa? Ya, kita harus berani bertindak untuk keselamatan. Ya, kita harus akui. Kalau kita bikin salah, Tuhan ampuni saya. Jangan terlambat minta ampun. Kalau terlambat tiba-tiba Tuhan bilang aduh. Enggak terangkat atau ya celaka ya. Artinya saya percaya tidak ada sesuatu yang terlambat. Ketika kita berbuat dosa, pada saat itu juga pasti Tuhan ingatkan. Contoh yang gampang ya kayak Hawa dan Adam kan. Ketika mereka habis makan buah, langsung mereka sadar mereka telanjang.
Nah begitu juga dengan kita. Ketika saudara dan saya katakanlah berpikir jahat, mengeluarkan kata-kata yang jahat, bertindak yang jahat, Roh Kudus langsung ingatkan. Siapapun juga, walaupun orang itu sangat dikasih oleh Bapa Yahweh, karena kita masih menginjakkan kaki di bumi ini ya, masih ada kemungkinan jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita berdosa, itulah yang Roh Kudus sentiasa ingat, kamu berdosa, cepat minta ampun. Jangan tunggu besok. Atau jangan tuh begitu diingat, Tuhan ampuni saya. Itu yang paling penting. Apakah orang yang bercerita sudah pernah ke surga, mereka hidupnya sudah kudus dan berkenan di hadapan Tuhan? Nah, itu bisa aja hayalan-hayalan kita. Maaf kata ya, ada orang yang udah melihat itu, saya nggak begitu percaya ya. Saya nggak begitu bagaimana. Oh saya udah masuk neraka udah lihat. Itu hanya supaya dapat menarik jiwa-jiwa datang dengar dia khotbah, itu nggak benar. Ya, kita tidak mengimani seperti itu, tapi yang harus kita lihat ya, ketika orang mati, ketika si orang miskin mati Lukas 16, dia langsung dibawa ke pangkuan Bapak Abraham. Tidak disebutkan dia dikubur ya. Tetapi si orang kaya ini, kita lihat aja, itu ada beda ya. Dia dikubur. Jadi kita harus lihat. Ya, artinya kita bisa melihat artinya aja ya. Walaupun dia pasti dikubur. Tapi kita melihat bahwa orang yang mati itu, kita lihat aja dah. Lukas pasal 16 ayat ke-22. Terjadilah bahwa orang miskin itu meninggal dan dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Tetapi orang kaya meninggal, tapi diapain? Dikubur. Saudara bisa lihat arti rohaninya di sini, ini luar biasa ya. Luar biasa, perbedaan antara orang yang dikasihi Tuhan. Dia tidak akan, nah ini nanti kalau kita lihat, kan si Saul ini, dia pergi ke dukun kan. Terus si dukun ini manggil arwah, ini ada hubungan nanti dengan ini. Ya. Karena banyak orang yang percaya bahwa itu Samuel, nggak bisa. Jangan ketipu ya, nggak bisa. Kita baca di dalam pengkhotbah ya. Jadi jangan sampai ketipu. Oh, kita gampang. Jangan walaupun orang bilang oh saya sudah naik ke surga, jangan main cepat terima aja. Saya tidak mengajarkan seperti itu. Dan kalau saudara terima ya itu salah sendiri. Ya. Kita lihat dalam pengkhotbah 12 ayat 7. Saya harapkan saudara tidak cepat percaya dengan cerita-cerita orang yang mengaku diri sudah naik ke surga, naik ke neraka. Terus percaya ceritanya ya. Saya nggak percaya itu. Ya. Karena memang kalau berdasarkan Lukas 16 ada seperti yang tadi orang miskin kan. Ya. Tetapi kalau zaman sekarang kan ternyata orang-orang yang cerita-cerita seperti itu hanya untuk menarik perhatian. Dan ternyata banyak orang yang percaya. Seperti yang dikatakan Bro Jimmy ya seolah-olah percaya. Saya nggak percaya gitu-gitu. Jangan terpengaruh. Seperti umpamanya ada orang yang seperti itu. Dia bilang, wow di sorga namanya Yahweh. Tapi di sini dia nggak sebut Yahweh. Itu kan bohong. Jangan tertipu. Saya nggak peduli siapa yang ngomong begitu. Cuman kalau dia bilang di sorga memang namanya Yahweh, memang namanya Yeshua, tetapi dia sendiri di sini pakai nama lain, itu bohong besar. Nggak bisa. Itu urusan mereka. Saya nggak mau sebut nama, itu urusan mereka. Itu urusan mereka, itu imam mereka. Cuman sayangnya banyak orang yang percaya. Loh kalau di sorga di sana namanya Yahweh, di sini dia panggil nama lain, itu kan pembohong besar dia. Pembohong besar dia. Nggak bisa, jangan percaya seperti itu. Dan jangan saudara, saya sebagai gembala saudara, saya tidak merekomendasi sedikit pun untuk dengar orang seperti ini. Dia udah pembohong besar. Nggak bisa itu. Ya. Kan dia tahu kalau di surga namanya Yahweh, oh di sini bisa nama lain, enak aja. Itu kan pembohong namanya.
Nah, itu kan kebodohan yang diperlihatkan. Nah, jadi saya tidak pernah mengajarkan saudara untuk seperti itu. Kita ini, ingat ya, orang Israel, ya, itu walaupun tulisannya YHWH, dia tetap manggilnya Adonai. Dengan alasan seperti apa yang dikatakan 10 perintah, menghormati nama itu. Tetapi ketika mereka memanggil nama Adonai, memang pikiran mereka ke sana. Tetapi kita tidak seperti itu, karena Tuhan mengajarkan kepada saudara saya, panggillah namanya. Tetapi saya percaya nanti pada saatnya ketika Wahyu pasal 7 dan Wahyu pasal 11 terjadi, si Mose sama Elia akan kasih tahu, nama bapamu adalah Yahweh, juru selamatmu, Hamasyamu namanya Yeshua. Kalau keluar dari itu, siapapun pengajarnya, saya katakan kepada saudara, hati-hati. Kalau saudara udah mulai lirik-lirik begitu ya bahaya. Jangan membahayakan diri sendiri. Karena iman datang dari pendengaran. Kau dengar, wah ini orang udah masuk surga, di surga begini-begini. Udah mulai nyeleweng-nyeleweng, bisa-bisa kau ke bawah. Nah, saya tidak menganjurkan sama sekali. Jadi hati-hati. Ya, bukan ya. Tapi kita mau ucap syukur ya. Kita mau ucap syukur hal seperti itu juga jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai kita. Makanya itu kan kalau kita lihat seperti itu, maaf kata ya, saya bilang orang ini nggak beres. Nggak beres. Kalau Tuhan bilang aku namanya Yahweh, terus di sini kau panggil nama yang lain. Nah, itu kan pembohong besar itu. Ya saya nggak mau tahu lah siapa yang ngomong itu, teman saya pernah dengar, cuman ya buat apa? Orang-orang seperti itu ya jangan didengerin. Kalau mendengar orang seperti itu ya bahaya kita. Kasih yang sempurna telah ku